seketika itu mamang saya tuh nepok paha saya, dia bilang jangan kaget gitu, jangan kaget dia bilang, jangan kaget ya gitu kan. Karena pas dia ngomong kayak begitu, saya ngerasain ada kayak bayangan hitam nabrak mobil itu terus masuk dan ketika dia masuk itu hawanya tuh terasa sama saya panas. Terus guru saya baca doa, selesai dia baca doa terus dia marahin tetangganya ini. Gimana? Ya udah dibilang Pak tolong lah jangan usah diomongin. Dia udah meninggal gitu loh. Dia udah meninggal, udah gak usah diomongin. Dia tadi gak sadar kita dari tadi baik gangguan, kata ngomong gitu ya kan. Terus dia baru itu diem. Nah waktu itu pas dari Pantura itu kan kalau masuk tol lagi tol Kanci ya. Tol Kanci itu saya jam 5 subuh mutusin untuk istirahat. Yang lain pada istirahat, saya cuma pindah ke belakang, tidur di samping jenazah. Terus saya ngomong sama jenazah, saya megang kerandanya, ini bukan dalam hati tapi ngomong. Tolong saya juga capek gitu loh. Saya juga pengen pulang dengan selamat gitu. Karena banyak gangguan di jalan gitu kan. Sampai yang bener-bener nyentuh fisik saya bilang, ya tolonglah kalau misalkan ada yang ganggu tolong kasih tahu jangan gitu. Saya pengen nganter situ cepat, saya juga pengen pulang ada yang nungguin keluarga di rumah. Itu saya pengen bilang gitu. Nyampe di rumah duka saya itu langsung pulang. Nggak nyampe 10 menit pokoknya saya langsung pulang mampir ke bengkel. Ganti oli sekaligus saya mau ngecek sirine. Itu sama-sama tahu kok si guru saya itu. Jadi si montirnya ini dengar suara nangis di dalam ambulans itu. Sampai dia nggak mau nggak mau ngelanjutin kerjanya itu. Tapi dia cuek aja gitu kan. Kenapa lu digangguin ya? Ada yang nangis katanya ngomong gitu ya. Terus dia udah ngilang aja gitu pergi orangnya. Nggak balik lagi kayak sambil kayak mungkin kayak istirahat kali gitu atau sholat gitu katanya itu. Terus sama kasirnya gitu saya dia sama kasirnya. Tuh Pak, abis bawa jenazah ya Pak ya? Iya abis bawa jenazah, emang bawa jenazah. Iya tuh montir saya satu digangguin tuh kabur nggak tahu kemana katanya. Oh kenapa saya bilang gitu kan? Iya dengar suara nangis katanya. Ya udah gitu. Karena memang ambulans itu unik aja sih kadang-kadang ya. Semua warga saya tuh pada tahu kalau ambulans saya itu kalau misalkan abis dicuci pasti besoknya bawa. Jadi ini kata warga mitos nih ya? Apa emak? Kenyataannya sih kayak Kenyataannya gitu. kalau ambulans habis dicuci. Iya, besoknya jalan. Kenapa gitu Pak? Nggak tahu. Selalu tuh? Selalu. Bahkan terakhir, saya pernah waktu itu ada yang ngajak saya, ngundang saya gitu, bawa ambulans itu. Terus saya malam itu udah bimbang, mau dicuci apa enggak, karena mau disuting gitu ya kan saya bilang atau mau divideoin gitu. Ya udahlah saya lapin aja dalamnya. Pakai lap basah saya lapin. Pas paginya tetangga saya meninggal. Jadi saya datang ke acara syuting itu, ke video itu murni habis nganter dari jenazah itu. Belum saya apa-apain. Itu tuh jadi udah sering warga itu udah pada tahu kalau misalkan saya ngeliat saya lagi nyuci, udah jangan dicuci gitu ya kan. Nanti bawa lagi, itu emang bener gitu loh. Selalu gitu ya? Selalu begitu. Selalu begitu. Ada kisah yang dramatis? Banyak sih ya kalau apa yang? Ya, ya saya waktu itu pernah gini. Cerita legend itu di wilayah saya. Yang ketika saya menemui tali pocong di mobil ambulans saya. Gimana? Gimana ceritanya Mas? Kok tali pocong di dalam ambulans? Iya, tapi tali pocongnya bekas. Ya mungkin ketinggalan kali pas lagi nganter atau bagaimana ya? Iya, mungkin ada pikiran ke situ ya. Jadi hari itu tuh saya tuh dapat jenazah itu 3. Dari pagi sampai ke sore itu 3 kali. Dan kondisi mobil itu memang udah, bahkan kerandanya aja itu udah penuh dengan tanah merah, udah banyak tanah merahnya becek gitu ya kan. Saya ingat sekali itu sehari 3 itu 2 Budi Dharma, 1 Pondok Rangon terakhir. Saya itu ditemenin sama tetangga saya namanya Om John itu, saya panggilnya Om John gitu kan. Buat ngangkat-ngangkat gitu. Nah selesai dari jenazah yang ketiga itu kita pulang maghrib, mendekati maghrib. Terus Om John itu ngomong, biasanya kan kita kalau habis mengantar jenazah pulang kita cuci gitu kan. Udah Val, nanti cucinya malam aja ya jam 8-an. Ya udah saya bilang gitu ya kan karena mau istirahat dulu. Jam 8 kita keluar. Jam 8 kita keluar itu mau nyuci mobil. Saya mindahin mobil terus dibuka lah sama si Om John ini belakangnya gitu kan. Apanya lagi yang mau dicuci? Orang udah dibersih katanya, kapan nyucinya lu katanya ngomong gitu ya kan. Lah maksudnya apaan katanya gitu kan. Saya ke belakang, ini udah bersih. Saya bilang demi Allah gak ada yang nyentuh mobil ini saya bilang. Saya juga baru dari rumah
baru mandi, ini saya bawa sabun cuci, ini saya bilang gitu kan, ini saya bawa sabun cuci. Loh terus ini siapa? Sampai langsung nyalain lah tuh lampu-lampu di dalam itu semua dinyalain. Keranda ditarik, pas keranda ditarik itulah keluar ada di bagian dekat belakang bangku supir itu ada tali pocong. Itu warnanya udah coklat banget gitu loh. Udah coklat banget. Jadi kayak tali pocongnya udah lama udah gitu bekas. ya, udah lama Dan kalau misalkan dibilang ke bawah ataupun nempel, kayaknya nggak mungkin karena keranda itu setelah dipakai ya kelihatannya melompong begitu, ketika diangkat pasti depan belakang kelihatan. Ya, kelihatan semua kan. Iya, keranda kelihatan kan, semua iya. gitu loh. Jadi tali pocong itu disimpan. Saya nggak berani ngebuang juga gitu kan, saya simpen. Tali pocong itu ada kali 3 bulanan gitu ya kan. Itu si Om John itu udah minta, udah ini buat saya aja. Mungkin orang yang ngerti mungkin ya bisa digunain buat hal-hal negatif gitu ya kan gitu. Buat hal-hal negatif. Udah buat saya aja, nggak mau saya. Akhirnya ada yang nyampein ke saya, kalau misalkan percaya itu bisa dipakai buat apa aja, dagang, jodoh segala macam gitu kan. Tapi kalau nggak percaya silahkan buang, tapi dengan cara dibakar. Dan saya milih lebih buang untuk dibakar gitu. Tapi pernah nggak Mas Aldi jadi nggak mau cuci mobil? Karena Pernah. takut ada yang meninggal lagi gitu. Waktu almarhum kakek saya sakit. Waktu almarhum kakek saya sakit itu karena jatuh hampir 4 bulan. Sampai 4 bulan saya nggak pernah mau cuci mobil, bahkan saya nggak pernah mau masuk mobil ambulans. Karena takut kakek meninggal. Karena takut kakek kayak gitu. Dan pada akhirnya saya nggak pernah mau lagi nyentuh ambulans. Dan ambulans itu memang nggak jalan. Selama saya nggak suci ataupun selama saya nggak sentuh itu alhamdulillah nggak pernah jalan ambulans itu. Sama sekali, jadi ambulans itu diam aja di situ dan ambulans itu nggak pernah kempes, padahal itu kepanasan gitu kan, warga itu juga pada tahu. Sampai pada akhirnya ambulans itu kayak apa ya, ngasih tanda beda, ngasih tanda yang beda. Saya waktu itu sama teman-teman saya, sama keluarga saya pergi ke daerah Jatinegara, tiba-tiba ditelepon sama Om Joni. Om Joni ini hansip di lingkungan gitu kan, dia nelpon katanya. Tiba-tiba saya langsung angkat telepon, dia bilang, halo kenapa Om? Dia bilang, jangan iseng lah lu, katanya ngomong gitu. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Ya itu sirine dihidupin, berisik udah tengah malam katanya ngomong. Loh, demi Allah saya lagi di luar, saya bilang gitu kan. Demi Allah saya lagi di luar. Itu kalau nggak percaya saya foto nih, saya bilang gitu ya kan. Kalau nggak percaya saya foto nih. Lah, jangan bohong, itu kan memang saya kan sirinenya itu modelnya wireless, jarak jauh bisa dipencet gitu, ada remote-nya gitu kan. Terus katanya, sekarang lihat intip jendela mobil, saya bilang. Itu lihat di atas remote-nya ada di situ. Iya tapi ini bunyi. Jadi emang bener-bener rame banget itu. Hari itu tuh bener-bener rame. Saya jadi dari Jatinegara mutusin untuk pulang buru-buru ke rumah. Karena memang pas nelpon aja suara sirenenya emang kedengeran banget gitu. Saya pulang ke rumah, saya bilang, waktu itu saya sambil perjalanan saya bilang tolong cabut kabelnya. Tolong ke bawah bumper, tarik aja kabelnya biar berhenti suaranya gitu. Karena saya takutnya bikin heboh kan gitu. Ya udah heboh gitu, suaranya udah heboh. Saya nyampe di rumah itu jam 4 pagi, pas banget. Saya baru nyampe turun dari mobil, ada pengumuman orang meninggal di masjid saya, itu satu rumah dari saya, tetangga saya meninggal. Jadi bagi saya menurut saya pribadi gini, ya namanya manusia wajar aja pasti ngait-ngaitin kan. Apa nih ambulan gak pernah dicuci, jadi dia sampai bikin kode baru ya biasanya kadang-kadang kalau habis dicuci dia besoknya bawa. Ini pun hampir 4 bulan udah gak pernah jalan. Gitu loh, saya mikir kayak gitu, warga pun pada mikir kayak gitu. Itu kan ya si Pali kan kakeknya lagi sakit tuh nggak pernah dipegang ambulannya. Dia sekarang bunyi ambulannya katanya ngomong kayak gitu. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.